Halo, kembali lagi di aku channel Family Dodo. Oke, kali ini aku tuh mau cerita-cerita kremes gitu ya kan. Oke, gini aja deh. Sebenarnya aku tuh bingung deh, aku mau bikin konten apa. Cuman aku Stresnya tuh bukan karena apa ya, nggak mau terlalu dalam gitu, nggak suka sama orang gitu, nggak mau terlalu ngebenci orang tuh segini tuh, nggak mau, karena ya rugi kita juga sih. Kemarin aku sakit banget ya. Guys, kalian pernah nggak sih punya kawan kan, kita ini cerita nih sama dia nih, kita kira ini dia tuh bisa kayak ngejaga rahasia gitu kan. Tahu-taunya dia, pas kita cerita sama dia, besoknya cerita itu udah disebarkan dia sama semua orang. Tai gak sih? Aku kalau ada orang kayak gini ya, pokoknya pengen gue tampar gitu kan. Nah, jadi ceritanya gini. Aku tuh pun ceritakan sama si Ani, kasih aja sebut namanya itu Najwa gitu kan, orang kasir. Aku ceritakan, ngomong sama dia itu hanya berdua gitu, cerita kayak sharing. Aku kira tuh bakal kayak ya udah cuma kita aja yang tahu ya, jangan disebar-sebar. Tahu-taunya disebarkan dia. Aku cerita kalau si A ini pernah nganein aku gini-gini gitu kan, yang enggak lah gitu, yang jahat gitu sama dia kan. Aku ceritain lah sama dia. Terus kan mulai inilah aku sharing kan cerita gitu sama kawanku ini kan, orang kasir. Ternyata benar ya, kita itu jangan terlalu dekat kali sama orang, karena sedekat apapun kita sama dia bakal terputus juga. Jangan terlalu oversharing juga sama orang, jangan sering-sering cerita curhat sama orang, karena teman itu belum tentu yang benar-benar teman gitu, yang sahabat kalian tuh belum tentu. Kalau dalam diriku ya, bagiku tuh gak ada yang namanya tuh sahabat, gak ada tuh yang namanya teman. Yang ada tuh hanya ya udah kenalan aja gitu, saya hello, saya tentang di kerjaan aja, nggak perlu yang terlalu ngechat kayak deket gitu. Aku pernah di posisi itu karena udah pernah ngalamin hal yang sakit juga. Pernah kayak dikhianatin, difitnah, digibahin, diculitin sama orang yang dulunya aku deket sekali sama dia dan aku percaya sama omongan dia gitu. Gimana ya kalau cerita yang kayak gitu tuh nggak ada habisnya kan. Ya namanya kawan ya, apalagi tempat kerjaan gitu. Kawan itu kalau di tempat kerja ya sebenarnya ada kawan loh, karena kalau kita salah satu konflik ini punya masalah sama atasan, pasti saling bunuh-membunuh, saling kayak jatuhin, ya saling menyelamatkan diri lah. Ngapain pula aku harus nyelamatin kau gitu lah gitu, bahasa kotornya kan. Karena kawan ini tuh sifatnya itu kalau di tempat kerjaan itu ular, bisa dibilang. Makanya kalian tuh kalau di tempat kerja jangan pernah ada di kamus, di pikiran kalian tuh namanya sahabat, karena sahabat bisa menjadi musuh kalian sendiri. Paham lah. Kalau cerita ini gitu nggak ada bisa-bisa ya. Aduh, aku kan pusing gitu ceritanya. Terus kan ada namaku, inisial aja nih ya, nama kawanku kasih namanya Bila. Itu lagi tuh manis sekali mulutnya kan, ramah kali gitu sama aku ya kan. Tahu-taunya dia tuh ngejatuhin aku dari belakang, nusuk aku dari belakang. Dia nyebar fitnah, dia ngasih gosip yang enggak tentang aku, sampai aku tuh malu gitu. Sampai kata orang kayak, "Duh, nggak nyangka aku kok kayak gitu ya, kok bisa nyangka kayak gitu." Kayak, dan aku tahu sih ini pasti ulah dia gitu. Orang yang baik-baik gitu mulutnya tuh ngejahanam. Aku cuma ngasih pesan aja sama kalian ya, untuk siapapun, jangan terlalu deket kali sama orang, jangan terlalu oversharing, jangan terlalu kayak wah ini sahabatku ini tuh, jangan. Karena di tempat kerja ya namanya sahabat itu bukan sahabat, itu adalah bambu runcing yang berusaha untuk menancap kalian agar kalian tuh jatuh. Itu dia, teman aja bisa nusuk
makan teman. Polisi aja bisa makan polisi, apalagi kita. Percaya, orang kayak gitu pasti bakal ada.